Kami tahu di perjalanan hidup kami tidak bisa lepas dari Tuhan. Kami perlu Tuhan. Pegang kami dan bawa kami ada di jalan-jalan kemenangan-Mu. Bukan hanya kami yang butuh kasih-Mu, tapi orang-orang di luar sana yang lelah dan terlantar, yang terhilang. Mereka membutuhkan kasih Bapa. Mereka membutuhkan uluran kebaikan hati-Mu, supaya mereka dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan memberi kepada kami kepercayaan untuk menjadi alat yang Tuhan mau pakai. Bahkan yang Tuhan sudah utus kami ke tengah-tengah dunia, supaya kami membawa kabar baik, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan semuanya berbalik dan bertobat dan menerima hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekarang kami buka hati kami untuk belajar firman-Mu. Bicara kepada kami, setiap kata, setiap kalimat diurapi oleh Roh Kudus, supaya ini menjadi pesan yang kuat bagi setiap kami. Bukan untuk menambah pengetahuan kami, tapi sungguh-sungguh menggerakkan manusia batinia kami, komitmen, disiplin diri kami, untuk kami menjadi saksi, untuk kami menjadi alat untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, bulan ini kita masih bicara tentang mencari yang terhilang. Nah, saya mau mulai dengan sebuah ilustrasi lebih dulu, ya, untuk membawa kita masuk lebih dalam lagi dari apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya, untuk kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, satu kali seorang ayah, dia panggil anaknya dan dia bilang, "Nak, bawa handphonemu, kemudian potret ini ikan yang Papa sudah rawat, Papa pelihara sekian lama. Nah, kamu potret, lalu nanti kamu coba pergi ke tetangga yang bapaknya tunjuk, lalu katakan kepada tetangga itu, Papa mau jual ikan ini, kamu berani beli berapa?" Gitu. Lalu dia potret, cepret gitu. Lalu dia pergi ke tetangga itu. Dia bilang begini, "Papa mau jual ikannya. Om berani beli berapa?" "Ikan ini," dia bilang gitu, "saya gak begitu terlalu suka. Ya kalau papamu mau 50.000 ya gak apa-apalah." Gitu. Lalu dia pulang dan dia beritahu papanya, "Pak, tetangga bilang mau beli 50.000. Oh, oke. Sekarang kamu pergi ke toko yang jualan ikan." Gitu. Tawarkan kepada si pemilik toko, "Papa mau jual ikan ini, kamu mau kasih harga berapa?" Lalu dia pergi, ya, bawa foto yang dia sudah cepret dari akuarium papanya, dan si pemilik ikan berkata, "Oh, ikan ini lumayan besar, ya. Jadi ya 100.000 kalau papamu mau, saya mau beli." Gitu. Dia pulang dan dia beritahu papanya, "Pak, pemilik toko bilang 100.000. Oke. Lalu dia tulis satu nama, lalu dia bilang, "Kamu pergi ke rumah om ini. Dia adalah orang yang suka koleksi ikan." Lalu papanya sertakan satu surat, ya. "Nah, kamu bawa kepada om ini, tanya, om berani beli berapa ikan papa?" Dia bawa kepada om yang ditunjuk itu, nama yang ditulis itu. Lalu dia pulang dengan muka yang berseri-seri. Dia bilang, "Pak, om ini berani beli dengan harga 6 miliar rupiah. Wow." Jadi anak ini sangat bersemangat, "Pak, 6 miliar rupiah. Lalu papanya beritahu dia. Dia bilang, "Kenapa om ini berani beli 6 miliar? Karena ikan ini adalah ikan arwana platinum. Ikan yang paling mahal. Ya, 400.000 US dollar. Ya. Nah, saudara, kenapa si
penawar yang terakhir ini dia berani kasih harga yang tinggi karena dia tahu bahwa ini ikan yang sangat-sangat langka, ikan yang bernilai, ikan yang berharga. Ya. Nah, kenapa yang di awal tidak membeli dengan harga yang lebih tinggi? Karena mereka nggak tahu kalau ikan ini adalah ikan yang mahal, ikan yang berharga. Nah, Bapak Ibu, dari ilustrasi ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara berapa harga yang Tuhan harus bayar untuk seorang anak manusia? Sangat mahal. Dengan nyawanya sendiri. Betul? Itu sudah paling mahal. Ya, ada yang mau Bapak Ibu mengorbankan dirinya ya demi uang 1 miliar? Kita pasti tidak mau. Betul? Ya, bagaimana kalau 2 miliar? Ada yang mau kasih matanya 1? Hidungnya? Telinganya? Enggak. Ya kan? Kita enggak mau kan tukar mata kita 1 dengan nilai 1 miliar. Kita rasa itu belum cukup untuk membuat mata saya ini bernilai sangat tinggi. Kita tahu mata kita ini sangat mahal. Itu baru 1 mata. Belum 2 mata. Bagaimana 2 mata 100 miliar? Ada yang mau? Bapak Ibu? Nanti saya bisa tawarkan ya 2 mata 100 miliar. Untuk apa uang 100 miliar kalau Bapak Ibu nggak bisa lihat apa-apa? Betul enggak? Nah, sebegitu mahalnya organ tubuh Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang menjual ginjalnya dengan nilai yang sangat mahal. Loh, kalau dihitung-hitung mata, telinga, ginjal, paru-paru, jantung, lever. Semua itu kalau dinilai dengan rupiah. Wah, sangat mahal. Itu kalau dirupiahkan. Tapi Bapak Ibu, yang paling mahal dari hidup seorang anak manusia adalah dibeli dengan nyawa Tuhan Yesus. Itu berarti satu orang itu sangat-sangat bernilai tinggi bagi surga. Amin Bapak Ibu. Yesus berkata, apa gunanya orang dapat semua kekayaan di dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Untuk apa? Saudara aja gak mau 100 miliar tapi kehilangan 2 mata. Kita aja gak mau. Apalagi kehilangan nyawa. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau kita perampok masuk rumah kita lalu berkata gini, harta atau nyawa? Masa kita bilang harta gitu? Enggak kan? Udah ambil aja semua. Yang penting jangan bunuh saya. Betul enggak Bapak Ibu? Bahkan beberapa orang tua rela berkorban gini. Jangan bunuh anak saya. Bunuh saya saja. Kenapa? Karena anak kita berharga bagi kita. Setuju Bapak Ibu? Orang tua ya. Lihatlah betapa bernilainya. Nah, itu sebabnya kita tahu kenapa kemudian minggu lalu kita belajar 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ya, Tuhan itu tidak menghendaki satu orang pun binasa. Karena nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat-sangat mahal. Satu orang Bapak Ibu. Ya. Dan Alkitab berkata, yang Tuhan kehendaki adalah semua orang itu berbalik, bertobat dan diselamatkan. Tidak binasa, tidak mendapatkan kematian yang kekal. Bahkan di dalam perjanjian lama pun kalau Bapak Ibu baca, Yehezkiel 18 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian, apakah kau pikir aku Tuhan yang maha tinggi, senang kalau orang yang jahat mati? Tidak. Sama sekali tidak. Tuhan tidak senang orang jahat mati. Tuhan menginginkan mereka meninggalkan dosa-dosanya, bertobat dan supaya mereka hidup. Jadi sejak awal Tuhan tidak menginginkan manusia itu binasa. Itu sebabnya waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan rencana penebusan, rencana penyelamatan sejak awal. Kenapa? Karena dia sayang sama manusia. Kenapa? Karena manusia itu berharga bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di awal minggu saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Betul? Yesus datang ke dalam dunia. Misinya satu. Supaya tidak ada satu orang pun binasa.
melainkan semuanya beroleh hidup yang kekal. Itu digerakkan oleh apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sampai-sampai anaknya sendiri dia korbankan demi apa? Supaya tidak ada yang binasa. Makanya Yesus datang ke dalam dunia, dia mencari yang terhilang, dia menyelamatkan yang terhilang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara satu berita urgensi, hal yang sangat mendesak, ya, yang perlu Bapak Ibu waspadai, bahwa kita tidak punya banyak waktu lagi, ya. Kenapa ini menjadi sebuah hal yang sangat mendesak? Situasi yang sangat mendesak, urgensi buat saudara dan saya, ya. Untuk apa? Untuk pergi cari dan selamatkan mereka yang terhilang. Kenapa? Alasan yang pertama, karena waktu mereka itu terbatas. Setuju Bapak Ibu? Hidup kita di dunia ini terbatas, dibatasi oleh waktu. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu berapa lama waktu yang kita punya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Yotam, ya, dari Solo. Karena beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mungkin dengar, ya, anaknya yang usia 26 tahun, anak satu-satunya, baru nikah 1 bulan, tiba-tiba dipanggil Tuhan. 26 tahun, ya, puji Tuhan Fandi udah lewati masa krisis. Ya kan, udah lewati masa 26. Tapi ada teman saya usia 38 tahun dipanggil pulang juga. Masih jauh juga. Ya. Ada yang 40. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada saudara dan saya. Kita berpacu dengan waktu. Kita tidak tahu kapan mereka akan berpulang. Ya. Bahkan Bapak Ibu, kemarin tuh saya ke Tawangmangu karena saya juga kepengen ketemu sama beberapa staf, ngobrol. Lalu salah satu yang kemudian menjadi orang tua rohani kami waktu di sana, Bapak Pendeta Sam Sokota, ya. Kemudian beliau juga salah satu orang yang kemudian menubuatkan saya bahwa saya akan tinggalkan kota Rembang, gitu ya. Nah, waktu beliau baru pulang dari Kalimantan, baru nyampe, wah kami sampai agak siang, beliau nyampe agak sore langsung istirahat. Nah besoknya kami ke sekolah dan waktu dia dikabari sama istrinya, ya harusnya dia istirahat, ya karena usianya udah 80-an. Dia harusnya istirahat, tapi waktu dia dengar saya datang, dia bangkit dari tempat tidur, dia keluar, lalu dia panggil nama saya, ya. Dia panggil nama saya, lalu saya ajak istri saya dan kami ngobrol panjang lebar. Salah satu pesan yang dia ingatkan kepada kami adalah begini. Waktu kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Matius 24 sudah digenapi. Kelaparan, perang, ya, apalagi gunung meletus, bencana dan lain sebagainya. Injil. Tidak ada, dia bilang mereka semua suku bangsa sudah dengar Injil. Kemajuan teknologi membuat gini, Injil tersampaikan kepada semua bangsa. Bahkan dia mengingatkan bahwa memang Israel beberapa tahun terakhir ini sudah mempersiapkan lembu merah. Nah lembu merah ini kemudian harus disiapkan sebagai salah satu persyaratan untuk kemudian mentahirkan ya imam-imam, perabot-perabot bait Allah untuk persiapan apa? Membangun bait Allah yang sudah dipersiapkan. Nah, saya tidak mau panjang lebar di sana, tapi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Satu, waktu mereka, waktu saudara dan saya, waktu orang-orang yang ada di luar sana, keluarga saudara, teman kerja, teman bisnis, teman main, ya, kakak, adik, ipar, menantu, keponakan, orang tua, suami, istri. Dengar, waktu mereka itu sangat terbatas, ya. Dan juga waktu kesudahan zaman sudah sangat dekat.
Itu sebabnya ini menjadi sebuah berita yang urgensi untuk kita bertindak, cari dan selamatkan mereka yang terhilang. Kita berpacu dengan waktu. Saudara tidak tahu berapa banyak waktu lagi yang tersisa buat saudara untuk ketemu sama mereka, untuk ingatkan mereka, untuk sadarkan mereka, untuk motivasi mereka untuk terus mengejar dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa ini sesuatu yang urgensi? Supaya saudara sadar bahwa orang-orang yang tanpa Kristus, mereka itu lelah dan terlantar. Alkitab berkata waktu Yesus lihat orang banyak, dia melihat begini, mereka ini lelah dan terlantar seperti domba yang tidak memiliki gembala. Nah, domba kalau tidak memiliki gembala, mereka ada dalam kondisi yang bahaya. Mereka ada dalam kondisi yang penuh dengan ancaman. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa manusia waktu jatuh dalam dosa, manusia ada di bawah kutuk dosa. Manusia ada di bawah perbudakan dari iblis. Manusia hidup dalam ketidakpastian. Manusia hidup dalam keputusasaan, dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya, krisis iman. Hidup dalam konflik, hidup dalam tekanan-tekanan. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kita orang-orang yang di luar Kristus yang bisa memiliki damai sejahtera yang sejati. Kita bisa tenang di perasaan kita. Kita bisa tenangkan diri kita. Tenang, kita masih punya Tuhan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh jadi orang Kristen lahir baru, Bapak Ibu bisa tenangkan pikiranmu, bisa tenangkan hatimu. Tapi tidak butuh waktu lama, hanya dengar satu berita saja. Berita yang mengejutkan saudara. Saudara bisa menjadi panik. Saudara kemudian bisa menjadi takut. Saudara kemudian tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Tidak ada tempat yang paling aman selain di dalam Kristus Yesus. Tidak ada jaminan hidup yang kekal selain di dalam Yesus Kristus. Di luar itu, akibat dosa telah membuat manusia menderita. Akibat dosa telah membuat manusia hidup dalam konflik. Pertama kali Adam dan Hawa konflik, saling menyalahkan. Betul? Apa yang berubah dalam hidup mereka? Waktu mereka jatuh dalam dosa, hati mereka berubah. Adam yang pertama, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, dia memuji Hawa. Tapi begitu dosa masuk, dia mulai menyalahkan Hawa. Dan sampai hari ini, hal-hal seperti itu berlangsung dalam kehidupan banyak orang. Kakak menyalahkan adik, anak menyalahkan orang tua menyalahkan pasangannya, dan lain sebagainya. Konflik berkelanjutan. Saudara pikir kita nyaman hidup dengan situasi yang seperti itu? Dosa merusak kehidupan manusia. Dan orang-orang di luar Kristus, mereka selagi di dalam dunia sudah menderita, sudah tidak nyaman, sudah tidak menikmati kehidupan yang baik yang ditawarkan Tuhan. Nah, kalau mereka tidak memiliki Kristus, Bapak Ibu dengar ini. Yang ketiga, mereka dapat terhilang selama-lamanya. Tanpa Yesus mereka akan terhilang selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini mengingat ini menjadi sebuah pesan penting buat saudara dan saya. Menyadari bahwa waktu mereka tidak banyak bersama-sama dengan kita. Kesempatan bertemu dengan mereka belum tentu tiap hari. Tapi setiap kali Bapak Ibu punya kesempatan ketemu dengan seseorang, itu adalah kesempatan yang disediakan oleh Tuhan. Ingat baik-baik, mereka tidak selama-lamanya ada di dalam dunia. Dan mereka sedang ada di dalam perbudakan dosa. Mereka ada di bawah kutuk dosa tanpa Kristus. Bahkan kalau dibiarkan, mereka akan terhilang selama-lamanya. Tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Ini hal yang sangat penting untuk kita sadari betapa beresikonya orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terhilang selama-lamanya. Bapak Ibu, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara.
Kalau saudara sudah diselamatkan karena saudara percaya kepada Yesus, sebenarnya itu berarti saudara sedang direkrut. Saudara sedang diajak oleh Tuhan bersama-sama dengan Dia. Betul? Ya kan? Menjadi bagian dari rencana besarnya, menjadi bagian dari misi kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Jadi kalau saudara diselamatkan, itu berarti saudara sedang direkrut oleh kerajaan Allah, direkrut oleh Tuhan, bukan hanya untuk menjadi anak Allah. Ya, kita menjadi anak-anak Allah. Karena mereka yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya percaya saudara menjadi anak-anak Allah. Begitu saudara buka hati terima Yesus dalam hidupmu, saudara menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diselamatkan berarti Anda direkrut untuk menjadi anak Allah. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya untuk menjadi murid Kristus. Belajar firman, belajar firman, belajar firman. Tapi lebih daripada itu kita juga dipanggil, direkrut oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Tugas kita adalah bersaksi, ceritakan tentang Yesus, beritahukan kepada mereka apa yang Tuhan rancangkan atas dunia ini. Bahkan kita juga direkrut untuk ini Bapak Ibu, untuk cari dan selamatkan yang terhilang. Betul? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus berkata, aku diutus Bapa bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah tidak satu orang pun binasa. Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu ke dalam dunia. Supaya apa? Kamu cari dan temukan yang terhilang. Bawa mereka kembali untuk berjumpa dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka tidak terhilang untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, apa yang ada di dalam hati Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, satu jiwa kalau bertobat, itu surga bersuka cita. Bapa di surga bersuka cita kalau satu orang yang terhilang, satu orang bertobat, itu Bapa di surga bersuka cita. Bukankah di awal bulan di minggu pertama saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara perumpamaan tentang anak yang terhilang, domba yang terhilang, ya. Kemudian apalagi dirham yang terhilang, ya. Ada 100 domba, hilang satu, dicari yang satu sampai ketemu. 10 dirham hilang satu, dicari yang satu ini, ya, sampai ketemu. Begitu ketemu mereka bersuka cita, mereka bergembira. Kenapa? Karena satu itu penting bagi surga, satu itu penting bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah kita harus melihat itu. Nah sebagian orang, ya, menganggap satu itu sebagai sesuatu yang kecil dan tidak berarti. Karena itu banyak orang berpikir begini, tinggalkan yang 99, cari satu yang terhilang. Itu bukan hal yang layak untuk diperjuangkan. Kan masih ada 99, masih banyak. Udahlah hilang satu enggak apa-apalah. Nah sebagian orang berpikir begitu, karena mereka tidak menyadari betapa pentingnya satu itu. Satu dianggap kecil. Ya, tapi bagi surga satu itu penting. Nah makanya kalau kita menganggap satu sebagai sesuatu yang kecil dan tidak berarti, maka kita kemudian akan melakukan sikap pengabaian. Kita melupakan, kita mengesampingkan, kita membiarkan, biarlah itu urusannya sendiri, biar. Tapi tidak dengan surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya gagasan berfokus pada satu orang justru menjadi aktivitas yang membuang waktu. Beberapa orang berkata, bukankah kita dipanggil untuk memberitahu semua orang? Jadi kenapa saya harus menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk satu orang? Ini sebenarnya pernyataan yang memberitahukan kepada kita bahwa mereka belum memiliki pandangan yang benar tentang pentingnya
satu orang itu. Mari saya beri sebuah gambaran buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu punya 5 orang anak, hilang 1. Akankah Bapak Ibu berkata, gak apa-apalah, masih ada 4. Kira-kira begitu? Halo? Saya rasa tidak akan Bapak Ibu lakukan itu. Gak apa-apalah hilang 1, masih ada 4. Enggak. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan tinggalkan semua kesibukan Bapak Ibu Saudara. Semua acaramu bisa di-cancel. Hanya untuk pergi cari yang 1 yang hilang itu. Betul? Kenapa? Karena bagi Bapak Ibu dia berharga. Dia dicintai. Bapak Ibu bersedia korbankan apapun. Waktu, pekerjaan bisa dilupakan. Uang bisa dikeluarkan lebih banyak lagi. Demi mendapatkan anak 1 yang terhilang. Setuju enggak? Itu hati Bapa di surga. 99 dia tinggalkan. Dia cari yang 1. Karena 1 itu berharga. Kalau kita belum sampai kepada pemahaman ini, maka Bapak Ibu kita akan melakukan tindakan pembiaran. Kita tidak akan kemudian kasih waktu, kasih pikiran, doakan, kemudian kunjungi, cari mereka. Kita berkata, gak apa-apalah, di gereja juga masih banyak. Padahal bagi Bapa di surga, 1 itu penting. Baca di dalam seluruh Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan 1 itu penting. 1 itu memiliki dampak yang luar biasa. Bisa dampak yang negatif, tapi bisa juga dampak yang mulia. Nah, mari saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Lihatlah ini. Kejadian 3 ayat yang ke-6. 1 orang. Kemudian 1 buah. Dan 1 tindakan. Membuat manusia terpisah dari Allah. Dan menjadi budak dosa. Serta akan binasa selama-lamanya. Betul? 1 orang. 1 tindakan ketidaktaatan. Hanya makan 1 buah saja. Tapi yang 1 ini. 1 ini. Kemudian telah membuat manusia terpisah dari Tuhan. Hidup di bawah kutuk dosa. Mengalami penderitaan. Mengalami kesusahan. Dan harus berjeri lelah dalam mencari dan membangun kehidupan mereka di atas muka bumi. Karena apa? Karena 1. Betul? Sampai 1 orang dengan 1 pengorbanan, dengan 1 ketaatan, membawa manusia kembali diperdamaikan dengan Allah dan menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu lihat, 1 itu penting. Kalau Bapak Ibu berpikir ya bahwa apa yang kita lihat di depan, 1 orang, 1 buah, 1 tindakan bisa memisahkan Adam dan Hawa dari Tuhan. Kalau kita masih melihat dengan cara seperti ini, dengar ini baik-baik. Bapak Ibu, jangan tertipu oleh kebohongan bahwa cuma hanya 1 dosa. Ya. Bapak Ibu jangan berpikir seperti itu. 1 dosa itu dapat menghancurkan hidup Bapak Ibu Saudara. Hanya karena 1 dosa, Bapak Ibu bisa dapat terhilang selama-lamanya. 1 dosa itu cukup membawa saudara kepada kematian yang kekal. Nah itu sebabnya di dalam suratnya Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dia ingatkan lagi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh 1 orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar ke semua orang. Ya, 1 dosa melalui 1 orang. Hasilnya apa? Kematian menyebar ke semua orang. Tapi oleh ketaatan 1 orang, puji Tuhan Bapak Ibu. Ayat 15, tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran 1 orang semua telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya. Yang dilimpahkan oleh semua orang karena 1 orang. Yaitu Yesus Kristus.
satu orang bagi Tuhan itu penting, bernilai, berharga. Bahkan oleh ketaatan satu orang itu dampaknya semua orang bisa diselamatkan. Kejadian 12, Tuhan itu memilih satu orang yang namanya Abraham. Melalui Abraham segala bangsa akan diberkati. Dan cicitnya yang namanya Yusuf. Melalui Yusuf, ya, Yusuf telah menyelamatkan banyak bangsa dari kelaparan. Tuhan tuh pakai satu orang, satu orang, satu orang. Jangan berpikir Bapak Ibu satu itu tidak penting. Satu dosa itu bisa membuat saudara dan saya kemudian nanti kita akan mengalami kehilangan kehidupan yang kekal. Satu dosa itu berbahaya Bapak Ibu. Nah, karena itu mari coba cermati ini. Tanpa Kristus, hukuman kekal menanti orang-orang yang ada di luar sana. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman kekal menanti mereka. Walaupun mereka berpikir saya cuma lakukan satu kesalahan, satu dosa. Satu dosa sudah cukup menghantar Bapak Ibu ke dalam kematian yang kekal. Ya, Bapak Ibu, saya coba merenung-renung Bapak Ibu. Ya, bahwa kita ini hidup di satu zaman di mana teknologi sangat luar biasa, kemajuan teknologi luar biasa sekali. Dan ini membuat orang mudah sekali melupakan bahwa tanpa Kristus mereka tidak mungkin bisa masuk di dalam kehidupan yang kekal. Tanpa Kristus mereka akan menerima kehidupan yang kekal. Nah, lalu kita pikir, ya, mereka aman. Ya. Kita pikir mereka tidak ada dalam bahaya apapun tanpa Kristus. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kalau ada keluargamu ya yang mengabaikan Tuhan, yang menganggap Tuhan itu tidak terlalu penting dalam hidupnya, yang menganggap bersekutu dengan Tuhan itu tidak krusial, tidak penting, tidak bernilai dalam hidupnya, ingatkan mereka baik-baik. Jangan Bapak Ibu berpikir begini, mereka nggak buat dosa, mereka tidak ada dalam pergaulan yang buruk, mereka kerja baik-baik. Bapak Ibu dengar ini baik-baik, hanya satu dosa saja bisa bawa kita masuk ke dalam neraka. Betul? Hanya satu dosa saja yang Bapak Ibu sembunyikan, yang kita pikir orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ingat, upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Jadi kalau kita pikir kita baik dengan orang lain, kita kerja baik, kita suka melakukan amal kebajikan, tolong orang, kita pikir kita aman. Dengar ini baik-baik. Saya mau beritahu, Alkitab berkata berbeda tentang hal itu. Coba lihat apa yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Ayat 20-15. Dengan tegas Alkitab berkata, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kalau nama keluarga kita, nama suami, nama istri, nama anak-anak kita, nama ipar, nama adik, nama teman, siapapun yang Bapak Ibu tahu, yang Bapak Ibu kenal, kalau nama mereka nggak ada di dalam kitab kehidupan, walaupun mereka orang yang baik dan dermawan di dalam dunia ini, walaupun mereka orang yang tidak melakukan kejahatan kepada tetangga kiri kanannya, dengar ini baik-baik. Kalau namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan binasa. Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan orang Kristen yang sudah tidak ibadah? Saya kadang-kadang cuma jawab gini, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan gereja. Mereka meninggalkan persekutuan dengan orang percaya. Karena itu selalu jadi jawaban mereka. Kami tidak meninggalkan Tuhan kok. Kami ibadah, kami doa di rumah. Saya baca Alkitab, saya saat teduh. Ya,
Makanya saya bilang, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan gereja. Mereka meninggalkan persekutuan orang benar. Lalu bagaimana kira-kira hidup mereka? Saya berkata, Alkitab dengan jelas sudah mengatakan, jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Kita bukan hakimnya. Mereka menyebut satu nama. Saya berkata gini, ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang ini dengan saya. Yang pertama saya berkata, orang ini lahir dalam keluarga Kristen. Begitu lahir sudah jadi orang Kristen. Karena papa mama Kristen. Ya kan gitu. Bapak ibu yang lahir dalam keluarga Kristen, begitu lahir, Kristen. Agama Kristen. Saya berkata, saya berbeda. Untuk jadi Kristen, untuk jadi murid Yesus, saya membayar harga yang mahal. Itu sebabnya, sudah bayar mahal, saya tidak akan sia-siakan itu. Karena bagi saya Kristus itu mahal. Kristus itu segala-galanya. Tapi bagi yang lain, mungkin Kristus bukan segala-galanya. Karena begitu lahir sudah Kristen. Dia gak perlu bayar harga untuk bisa ke gereja. Saya bayar harga untuk bisa ke gereja. Saya bayar harga untuk bisa dapat Alkitab. Saya bayar harga untuk bisa setia. Saya bayar harga untuk tetap bisa mengasihi Tuhan. Saya bayar harga untuk bisa beribadah bersama dengan teman-teman. Saya dipermalukan, saya diusir, saya mendapatkan banyak hal yang tidak menyenangkan. Hanya demi Yesus. Nah kalau saya sudah dapat Yesus, masa saya mau biarkan? Masa saya mau sia-siakan? Saya tidak akan lakukan itu. Yang lain boleh mundur, saya tidak akan mundur. Karena saya bayarnya mahal. Tapi berbeda dengan dia. Dia lahir dalam keluarga Kristen. Dan sudah terbiasa dengan hal itu. Karena sudah terbiasa, jadi hal yang biasa. Kadang-kadang tidak bernilai lagi. Bapak ibu, orang tua Kristen, dengar ini baik-baik. Pastikan anakmu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan beragama Kristen saja, tapi benar-benar orang Kristen lahir baru. Harus lahir baru. Kalau enggak, dengar Bapak Ibu akan capek. Ayo ke gereja, enggak ke gereja. Ayo doa, enggak doa. Bapak Ibu akan capek. Kenapa? Karena itu akan kemudian menjadi aktivitas biasa, aktivitas agama. Karena tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lihatlah Sadrak, Mesak dan Abednego. Kematian pun tidak bisa menghentikan mereka. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Lihatlah iman mereka. Mereka berkata, kalau Tuhan mau tolong, ya Tuhan tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, kami tetap setia. Kami tetap menyembah kepada Allah Israel. Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong, kami tetap setia. Kita harusnya jadi orang Kristen punya iman seperti itu. Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong, Tuhan jawab, Tuhan tidak jawab, Tuhan pulihkan, Tuhan tidak pulihkan. Aku akan tetap setia kepada Yesus. Karena dia kasih nyawa buat saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari dengarkan ini baik-baik. Kalau kita berpikir anak kita tidak jahat, anak kita baik-baik saja, anak kita tidak suka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, ya, Bapak Ibu dengar ini. Kalau nama mereka tidak ada dalam kitab kehidupan, mereka akan masuk ke dalam neraka. Artinya, mereka betul-betul harus mengenal siapa Tuhan. Dan menerima Yesus Kristus di dalam hidup mereka secara pribadi. Mereka telah menerima warisan agama dari Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah pengenalan mereka kepada Tuhan itu lahir dari pengenalan pribadi dengan Tuhan? Sejak awal saya bertobat, saya menemukan teman-teman saya yang lahir dalam keluarga Kristen. Sebelum mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada teman-teman saya yang militan dengan Yesus. Enggak ada. Ke gereja harus dipaksa sama orang tua. Bahkan sampai waktu saya SD di sekolah Kristen, itu sampai diancam. Nggak ke sekolah minggu, besok upacara selesai, kamu tetap di lapangan hormat bendera. Nah, sampai harus pakai aturan supaya anak-anak ke sekolah minggu, Bapak Ibu.
Ya, orang tua harus pakai ancaman kemudian supaya anak-anak pergi sekolah minggu. Kalau enggak ke sekolah minggu enggak boleh main HP ya. Kalau enggak sekolah minggu enggak boleh enggak dikasih uang jajan ya. Lu pakai ancaman. Nah, itu sebabnya kita perlu Bapak Ibu mendorong mereka ya untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu telah diselamatkan, itu berarti saudara telah direkrut. Untuk apa? Cari dan selamatkan yang terhilang. Mengingat waktunya tidak banyak. Mengingat bahwa mereka bisa terhilang selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama ya diutus oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan ya untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, saya tuh gak bisa apa-apa. Ya, nah mari saya tunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan itu berkenan menggunakan mereka yang bahkan tampak ragu-ragu. Masa aku bisa sih? Masa saya mampu sih? Nah, lihatlah ini Bapak Ibu. Yang pertama, Musa. Di dalam Keluaran 3, Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa dan berkata, Musa, aku mau pakai kamu untuk kamu bawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, dalam dialog-dialog itu mari Bapak Ibu coba lihat apa yang kemudian Musa katakan kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 4, ya, Keluaran 4 ayat 10 sampai 12, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Ada Bapak Ibu di sini yang selalu ngomong, aku tidak pandai bicara. Sama Musa juga seperti itu. Ya, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara dan berkata, aduh Tuhan, aku ini tidak pandai ngomong. Dengar ini baik-baik. Tuhan tetap bersedia pakai Bapak Ibu Saudara. Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tiba-tiba saudara dengan hikmat Tuhan. Bapak Ibu, yang penting bagikan saja Injil. Beritahukan kepada mereka kesaksianmu bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Selebihnya itu firman yang akan mengubahkan hidup mereka. Amin Bapak Ibu. Bukan kita yang mengubah hidup mereka. Firman Tuhan. Lihatlah, akhirnya Musa pergi dan kemudian, tahukah Bapak Ibu Saudara? Dia kemudian berbicara kepada Firaun bersama dengan kakaknya Harun. Dia berbicara kepada semua orang Israel. Dia memberitahukan kepada mereka hukum-hukum Tuhan. Dari awal dia ragu-ragu. Tapi Tuhan bilang gini, bukankah aku yang menciptakan mulut? Kalau Bapak Ibu mau berdialog dengan Tuhan, mau berargumentasi dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur loh Tuhan mau pakai kita. Apapun alasan kita, Tuhan punya jawaban. Jawaban yang paling penting adalah, yang penting Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, semuanya aman. Ya kan? Nah, Tuhan bilang sama Musa, aku akan menyertaimu. Itu penting Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat siapa? Yeremia. Di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Di ayat sebelumnya Tuhan berkata, Yeremia, sejak dalam kandungan aku telah memilih engkau. Nah, di ayat yang ke-6, maka aku menjawab, ini Yeremia menjawab, Tuhan Allah. Loh kok sama ya? Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ya, enggak punya pengalaman saya Pak, saya enggak bisa. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam
mulutmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita merasa ragu, kalau kita merasa kita tidak mampu dengar ini, Tuhan yang pilih saudara, Tuhan yang akan mampukan saudara. Dia yang utus, dia yang ngurus. Percayalah. Dia tidak suruh saudara lalu dia biarkan saudara. Enggak Bapak Ibu. Ya. Jadi mari renungkanlah ini baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Musa dan Yeremia. Musa berkata, aku tidak pandai bicara. Tuhan bilang gini, aku yang buat mulut kok. Udah aku akan taruh perkataanku di dalam mulutmu. Yeremia juga bilang, aku terlalu muda untuk bisa bicara. Tuhan berkata, aku taruh firmanku di dalam mulutmu. Bukankah seringkali kita ingin apa yang kita sampaikan kita sudah terlatih di dalamnya. Kita berpikir kalau saya sudah terlatih, saya sudah latihan, saya sudah terampil, baru saya akan melakukannya. Bapak Ibu, kita hanya perlu menyampaikan kabar baik saja kepada mereka. Kalau Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan dan mengubahkan hati kita melalui firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu yang harus kita sampaikan kepada mereka? Bukankah firman Tuhan yang mengubahkan hati? Bukankah firman Tuhan itu cukup untuk menolong saudara dan saya? Ya, mengatasi kelemahan kita. Saya tidak pandai berbicara dengan orang lain. Nah, itu hal yang bagus. Artinya apa? Ketika orang lain diselamatkan, kita akan tahu itu bukan kuasa kita. Itu kuasa Tuhan. Karena saya tidak pandai bicara. Ya, bukankah Paulus berkata Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Jadi itu bukan kekuatan kita. Jadi kalau kita justru tidak berdaya, lalu kita bisa melakukannya, kita sadar bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dalam hal ini berarti kita menyadari begini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu tunggu sampai kita sempurna dalam berkata-kata. Tidak perlu tunggu. Bapak Ibu, kita hanya perlu sebuah kerinduan hati untuk melihat yang terhilang diselamatkan. Nanti Roh Kudus akan menolong saudara untuk melakukan lebih jauh lagi. Jadi ketaatan kita itu yang paling penting. Yang Tuhan mau, pokoknya kalau aku utus pergilah. Aku akan menolongmu bagaimana caramu menyampaikan. Jadi ketaatan tidak akan terjadi tanpa sebuah kesengajaan untuk kita melakukannya. Kalau saudara menunggu semua hal di dalam hidup saudara itu selaras, terampil untuk bisa berbagi kepada orang lain, dengar ini baik-baik. Kita tidak akan pernah melakukan hal itu. Kalau kita berpikir kita perlu menjadi kurang sibuk, ya, baru kita bisa menginjil. Percayalah, itu juga tidak akan pernah kita lakukan. Karena saudara akan terus dibuat sama iblis sibuk. Kalau menunggu sampai saudara tidak sibuk, kayaknya nggak ada waktu tidak sibuk. Saudara sibuk dengan gadget saudara, saudara sibuk dengan pekerjaan, saudara sibuk dengan masalah, saudara sibuk dengan anak. Kayaknya kita sibuk terus ya. Itu strategi yang terus dipakai oleh setan. Waktu Musa bilang, Firaun, beri kesempatan kepada orang Israel keluar untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Firaun bilang sama pengawal-pengawal dan petugas rodinya, kasih mereka lebih banyak pekerjaan supaya mereka semakin sibuk dan mereka tidak lagi ingat waktu-waktu untuk ibadah. Loh, kayak gitu. Jadi justru dikasih sibuk supaya saudara dengan kesibukan sudah melupakan Tuhan. Kita tuh tidak akan pernah selesai dengan kesibukan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kita harus sengaja mengajak mereka keluar. Sengaja bertemu dengan mereka. Ya, ajak makan siang, ajak ke kafe ngobrol. Ya, harus dengan sengaja sediakan waktu. Undang mereka dalam komunitas, undang mereka ada di dalam dekom. Saudara harus punya niat, punya tekad, punya keinginan di dalam hatimu untuk membagikan kesaksian itu. Tanpa kesengajaan itu, saya rasa kita akan dipenuhi dengan banyak alasan kesibukan. Lalu kita mengabaikan. Padahal kita tahu satu jiwa
itu berharga di dalam kerajaan Allah. Kesengajaan itu harus kita bangun, ya, harus tumbuh dari rasa cinta kita kepada mereka, dari kesadaran betapa berharganya satu jiwa. Baru kita punya sebuah tekad dengan sengaja menjumpai mereka. Tapi selama saudara tidak menyadari bahwa satu orang itu berharga, saudara akan pernah kasih waktu untuk mereka. Saudara akan biarkan mereka dengan kehidupan mereka sendiri-sendiri. Ya, saudara harus terbangun kesadaranmu bahwa situasi mereka itu sangat mendesak. Satu, umur mereka tidak panjang di dunia ini. Yang kedua, mereka ada di dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Ada di bawah kutuk dosa, ada di bawah perbudakan iblis. Yang ketiga, kalau mereka tidak diselamatkan, mereka akan terhilang selama-lamanya. Jangan mau percaya bahwa orang yang meninggal semakin banyak didoakan bisa pindah dari neraka ke surga. Itu kebohongannya setan. Tujuannya apa? Supaya kita enak-enak di dunia. Yang penting baik-baik sama tetangga. Nanti kalau meninggal tetangga akan doakan. Makin banyak yang mendoakan, makin tergeraklah hati Tuhan. Pindahkan kita dari neraka ke surga. Itu omong kosong. Itu tipuan setan. Begitu masuk dalam kekekalan, disitulah Bapak Ibu selama-lamanya. Nggak ada bisa pindah. Ingat orang kaya dengan Lazarus, nggak bisa pindah. Kalau bisa pindah, dia akan bilang sama Lazarus, kasih tahu sama saudara-saudaraku, lebih banyak kasih persembahan, lebih banyak doakan saya. Enggak, dia justru bilang begini, kasih tahu saudara-saudaraku jangan ke sini. Nggak bisa apa-apa, penderitaan saja. Kasih tahu mereka supaya mereka bertobat. Begitu masuk dalam kematian, selesai semuanya. Artinya kesempatan cuma ada selagi masih hidup di dalam dunia. Satu orang itu berharga. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 16 Yesus bilang begini. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan. Aku telah menetapkan kamu untuk apa? Pergi. Hasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, buah yang tidak dapat binasa. Buah itu selalu sejenis dengan induknya. Kalau kita manusia, buah kita adalah manusia, jiwa-jiwa. Jadi kita dipilih, ditetapkan untuk pergi, kemudian selamatkan mereka. Jadi saudara dan saya ini tanggung jawab saudara dan saya. Selamatkan anggota keluargamu, selamatkan anak-anakmu, selamatkan orang tuamu, selamatkan anak-anakmu, keluarga, teman, siapapun yang Bapak Ibu kenal, selamatkan mereka selagi masih ada waktu. Alkitab berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Begitu kita keraskan hati, kita akan terhilang selama-lamanya. Jaminan untuk bisa ke surga cuma satu. Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi orang tua dengar ini baik-baik. Tidak cukup hanya punya anak yang baik. Gak cukup. Mereka harus percaya Yesus. Harus jadi orang Kristen lahir baru. Karena Yesus bilang ini, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lihat saja nggak bisa, apalagi masuk. Betul Bapak Ibu? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh Roh, kamu tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Sekali lagi, lihat saja nggak bisa, apalagi masuk.
Jadi harus jadi orang Kristen lahir baru. Pertobatan demi pertobatan. Jangan pikir saya percaya Yesus. Yakobus bilang ini loh, setan aja percaya Yesus kok. Dan mereka gemetar. Kita percaya Yesus tapi tetap hidup dalam dosa. Setan juga percaya Yesus itu Tuhan. Tapi mereka tidak mau menyembah Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya Yesus Kristus dan kita menyembah Dia. Banyak orang Kristen percaya Yesus tapi tidak menyembah Dia sebagai Tuhan. Terlihat dari mana? Karena mereka tidak menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita berkata Yesus Tuhan, apapun yang Dia suruh akan kita lakukan. Apapun yang Dia inginkan akan kita kerjakan. Dan yang Dia inginkan hari ini, tidak ada satupun yang binasa. Pertama-tama dalam anggota keluargamu. Jangan satupun binasa. Semuanya harus diselamatkan. Semuanya harus dengar Injil. Semuanya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu tugas kita. Saudara dipilih dan saudara diutus. Cari, selamatkan yang terhilang. Waktunya tidak banyak. Ingatkan diri kita masing-masing. Setiap orang berpotensi terhilang selama-lamanya. Bukan kebaikanmu yang menentukan kau masuk surga. Bukan kesalehanmu yang menentukan kau masuk surga. Kitab Wahyu tadi berkata, kalau namamu tidak ada, kau pasti ke neraka. Kau pasti ke neraka. Itu sebabnya, biar namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Caranya gimana? Percaya dan jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Tuhan memberkati kita.